khusus untuk tindak pidana narkotika, Mhm. kami memang sangat minim saksi yang kami lindungi tersebut. Sedikit ya. Sedikit. Pertama karena Sebabnya apa itu ya? jadi kami sudah bertemu dengan Polri. Kami sudah ketemu dengan kepala BNN. Mereka memang mengatakan karakteristik narkotika, tindak pidana narkotika di Indonesia dengan di negara-negara lain memang beda, Bu. Kalau narkotika ini bukan hanya jangka pendek, Bu. Ya, Dampaknya itu bisa jangka menengah bahkan sampai jangka panjang. Ini yang dirusak itu adalah satu bangsa. Kita sampaikan bahwa Bapak Presiden tolong energi Bapak juga sampai itu untuk narkotika ini. Dan masuk di 200 hari kerja itu sudah menjadi agenda gitu. Betul. Maka ada program yang spektakuler itu yang sudah disiapkan Bapak di Ganas Anar itu. Yang tadi kalau yang kita bilang spektakuler begini, Bu. Kembali lagi, sahabat Pandawa Care, informasi, pengetahuan untuk bisa menjaga diri dari bahaya narkotika, narkoba. Kita sudah hadir tadi dengan tokoh Pak Nur yang aktif di LPSK dan juga di Ganas Anar. Kita ingin tahu semua ini ya, betul nggak? Tapi tetap harus subscribe ya, tetap juga harus share, jangan lupa karena ini penting itu untuk tahu begitu extraordinary-nya bahaya narkotikanya, tidak melihat gender, usia, ekonomi, semua bisa kena. Nah sekarang kita lihat bagaimana komitmennya LPSK, kan walaupun sudah tidak di LPSK, tetapi kan masih, rohnya itu masih ada di sana. Setuju nggak? Masih ada rohnya Pak Nur di LPSK itu untuk kerjasama dengan bersinergi dengan Ganas Anar itu ada nggak? Yuk kita intip lagi. Betul nggak Pak Nur? Masih ada ini? Betul. Ya. Jadi LPSK juga membentuk suatu kerjasama, kolaborasi dengan suatu organisasi masyarakat. Dan apakah dengan Ganas Anar juga ada suatu kerjasama mungkin yang sudah dirancang dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin terkait dengan adanya undang-undang narkotika itu yang sebegitu sudah seksi kalau bilangnya ya. Itu sehingga untuk mewujudkannya bahwa kalau ini penyalahgunaan narkotika itu kan direhab, tidak usah dihukum. Walaupun ada pasal-pasal yang ketika mengetahui kemudian menyimpan dan sebagainya itu sudah masuk kepada pidana. Sehingga kan lapas penuh gitu. Kira-kira apa yang sudah disinergikan gitu? Baik, terima kasih Bu. Jadi Ganas Anar ini memang sinerginya itu harus dengan banyak pihak. Betul, setuju ya. Tidak mungkin kita bekerja sendiri. Ganas Anar bekerja sama misalnya dengan BNN. Karena BNN yang memang menangani hal tersebut. Dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dan juga dengan LPSK. Selama ini kerjasama Ganas Anar dengan LPSK sebenarnya sudah ada, Bu. Paling tidak Ganas Anar itu sudah bisa meminjam rumah di LPSK untuk mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Dan nanti kalau ingin kita tindak lanjuti lebih baik lagi, saya pikir nanti kita bisa, Bu ya. Cuma tadi mungkin perlu saya sampaikan Bu Titik bahwa khusus untuk tindak pidana narkotika, kami memang sangat minim saksi yang kami lindungi tersebut. Sedikit ya. Sedikit. Pertama sebabnya apa itu ya? Jadi kami sudah bertemu dengan Polri. Kami sudah ketemu dengan kepala BNN. Mereka memang mengatakan karakteristik narkotika, tindak pidana narkotika di Indonesia dengan di negara-negara lain memang beda, Bu. Ya. Kalau di tempat lain mereka masuk ke dalam kejahatan terorganisir. Mungkin kamu pernah dengar cerita Al Capone, Bu ya. Ya. Itu kan dia pengedar minuman keras dan narkotika. Kemudian US Marshal dalam hal ini seperti LPSK-nya Amerika. Perlindungan Saksi Amerika, mereka akhirnya bisa melakukan perlindungan terhadap akuntannya Al Capone. Sehingga dari setelah dilindungi, akhirnya semua kejahatan Al Capone itu terungkap. Nah, tapi di Indonesia itu mungkin karena
skalanya itu tidak sebesar itu, Bu. Jadi mereka ini kebanyakan hanya terfokus di beberapa kejahatan-kejahatan yang atau organisasi kejahatan yang skalanya itu kecil. Iya. Karena Ibu mungkin pertama bahwa narkotika ini seperti sel system. Jadi antara pengedar dengan bandarnya, kemudian dengan bandar yang lebih besar lagi, itu biasanya mereka bahkan dapat dikatakan tidak pernah kenal. Ya, tidak tahu mereka. Tidak tahu. Nah, sehingga kita juga agak susah. Jadi kebanyakan kejahatan narkotika di Indonesia itu karena mereka melakukan penangkapan, Bu. Penangkapan, dapat informasi dari istilahnya dari informan bahwa di sana ada transaksi baru ditangkap. Dia tidak bisa masuk ke dalam satu sistem organisasi perdagangan narkotika yang besar seperti itu. Karena memang kaitannya organisasi narkotika di Indonesia itu terkait dengan organisasi yang berada di luar negeri. Banyak prestasi ya, dianggap prestasi. Betul. Bulan ini 20 yang ditangkap. Bulan depan 30 prestasi. Bulan depannya 40 prestasi. Itu yang menjadi malah motivasinya ya. Betul. Jadi bukan bandar besarnya itu yang. Dan bandar besarnya ini saya khawatir malah bandar besarnya ini tidak terungkap. Iya. Enggak tersentuh gitu ya. Untouchable, Bu. Nah, itu yang pertama, Bu ya. Terus yang kedua itu kan menyampaikan terkait dengan Asta-citanya Pak Presiden. Saya berpikir, Bu, ya saya tahu bahwa apa yang ditangani oleh pemerintah pada saat ini sangat banyak. Ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, ada masalah korupsi. Korupsi sekarang di 100 hari. Narkoba di 200 hari harusnya karena kita berpikir kalau narkotika ini bukan hanya jangka pendek, Bu. Dampaknya itu bisa jangka menengah bahkan sampai jangka panjang. Ini yang dirusak itu adalah satu bangsa. Tadi saya sampaikan di awal pembicaraan itu tadi, di Amerika pun negara superpower yang demikian maju pun mereka tidak kuasa untuk melakukan pemberantasan narkotika sampai tuntas. Dan ini ada di program Bapak di LPSK di Ganas Anar menjadi suatu sinergi, ada program. Saya kira untuk harus sampai kepada presiden itu. Betul sekali, Bu. Jadi saya pikir nanti mungkin perlu bicara dengan BNN, perlu bicara dengan LPSK, dan nanti kita sampaikan bahwa Bapak Presiden tolong energi Bapak juga sampai itu untuk narkotika ini. Dan masuk di 200 hari kerja itu sudah menjadi agenda gitu. Maka ada program yang spektakuler itu yang sudah disiapkan Bapak di Ganas Anar itu. Yang tadi kalau yang kita bilang spektakuler begini, Bu. Tadi Bu menyinggung sekarang ini lapas ini sudah demikian. Penuh. Ya. Dan ternyata penuhnya lapas itu 60 sampai 70%, Bu. Itu adalah diisi oleh para pecandu narkotika. Penyalahguna narkotika. Ya itu isunya itu betul atau enggak? Ketika dia sudah masuk karena ditangkap penyalahguna narkotika, kemudian dia 4 tahun masuk ke sana, pelajarannya semakin pintar, dia bisa meningkat gitu. Ini saya saya kebetulan masih ada family saya, Bu. Family saya itu dia masuk kemarin 7 tahun. Ini masih sepupu dekat sama saya. Dia seorang usianya juga nggak beda jauh dengan saya, Bu. Berarti udah dewasa. Bukannya sudah tua, Bu. Sudah tua saya. Dia masuk di lapas Cipinang, dan ternyata di sana itu merupakan pasar besar untuk peredaran narkotika. Bisa bayangkan kan? Dan jadi lapas kita sekarang jangan berpikir bahwa para pengedar itu hanya mengedarkan di ranah-ranah publik seperti yang ada seperti. Tapi mereka juga memasukkan narkotika itu di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Makanya pengawasan, saya mohon ini kepada para penegak hukum, baik itu di kepolisian, kemudian juga di BNN, kemudian di lapas, tolong benar-benar dilakukan pengawasan yang sangat ketat. Lapas kan di bawah Kementerian Hukum. Sekarang ada Kementerian Imigrasi dan Lapas, Bu, ya. Lapas ya. Lembaga masyarakat. Harusnya sudah. Nah, Pak Menteri ini kebetulan Pak Andri ini kebetulan mantan Wakapolri. Itu mungkin saya akan menyampaikan kepada pimpinan MUI di mana kita bisa berkomunikasi dengan beliau juga. Berarti harus betul-betul bersinerginya Ganas Anar, lembaga-lembaga terkait itu kan ada LPSK. Juga Mahkamah Agung tadi menyampaikan salah satu lembaga
program kita yang kita anggap spektakuler, kita ingin mendorong Mahkamah Agung bisa mengeluarkan SEMA terkait dengan para pecandu ini atau para penyalahguna narkotika ini yang mereka hanya memakai, itu tidak perlu masuk ke lapas dan tidak usah dihukum. Tapi langsung masuk ke rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu juga sudah termasuk hukuman. Betul. Iya, karena dia tapi kita juga sakit. harus berpikir, Bu, rehabilitasi kita ini pemerintah juga masih kurang. Ya. Untuk membuat tempat-tempat rehabilitasi, sehingga perlu juga sinergi dengan lembaga-lembaga kementerian terkait itu ya. Bukan kementerian terkait, Bu, dengan lembaga-lembaga swasta. Lembaga swasta yang punya tempat rehabilitasi. Tempat buat rehabilitasi. Kita bisa mengajak juga filantropi untuk mereka membuat lembaga-lembaga tersebut. Nah, ini yang menjadi program ya. Nah, di Pandawa Care ini itu juga ada bidang untuk narkotika. Jadi Pandawa Care itu ada 5 bidang. Saya sebagai ketua di sini itu ada bidang narkotika, kemudian pengasuhan di care, kemudian bidang kekerasan seksual, lansia dan disabilitas. Nah, ini juga maka ketika sekarang ini materi narkoba itu ada di bidang kami juga gitu. Baik. Dan ini yang Pandawa Care juga mempunyai satu program nanti untuk deklarasi, karena dengan masukan-masukan itu mendeklarasi, jadi semua lembaga profesi, organisasi masyarakat, pemerintah semua yang terkait di dalam kabinet merah putih ini akan menjadi suatu pendorong pada Pak Presiden, itu yang kami akan juga suatu wujudkan. Nanti pasti Pandawa Care juga akan ikut untuk membantu supaya Ganas Anar dan juga LPSK, dan juga kita mendorong juga untuk ke BNN dan juga pemerintah supaya Indonesia bersih narkoba, sumber daya manusia unggul bisa diciptakan dan menuju siap ke Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan, Bu, ya. Ya, amin. Kerjasama secara bersama-sama. Ya. Insya Allah semua ini bisa diwujudkan. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Nur ya. Semoga ini akan bisa memberikan informasi dan juga sahabat Pandawa Care suatu informasi pengetahuan yang sangat berharga, karena tidak mudah untuk mengundang beliau ada di podcastnya Pandawa Care. Maka ini harus segera di-share kepada yang lain, teman-teman yang lain, sahabat, saudara, supaya semua jangan sampai masuk dari penyalahgunaan narkotika, apalagi amit-amit menjadi bandar kurir. Itu sudah pasti akan dihukum berat. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa sekali lagi subscribe dan juga share. Salam.